Yang belum mengerti belum naik ke atas. Silakan Cecil. Mama, selamat malam. Halo Cecil. Ya, shalom. Silakan. Ya, shalom Kak Elia. Ya. Jadi saya ingin bertanya Kak, arahan Kak. Oke, Jadi apa itu? hari-hari ini tuh di dalam doa saya, ya dalam doa saya tuh Tuhan lagi menggerakkan hati saya untuk belajar tentang menjangkau jiwa-jiwa Kak, terutama bagus dong. teman saya. Ya, jadi terutama teman-teman saya yang non-Kristen juga gitu. Jadi waktu itu sempat saya berdoa dan Tuhan tuh kayak gerakin hati saya untuk bertemu seseorang itu, teman saya pada waktu itu. Nah, memang pada waktu itu dia lagi punya kehidupan yang hancur ya, dan untuk itulah mungkin mengingatkan saya gitu. Nah, bagaimana kehidupan saya juga yang dulu begitu hancur, tapi karena belas kasih Tuhan itulah jiwa saya dipulihkan, dan mungkin itulah mengapa Tuhan memanggil saya gitu untuk merendahkan hati saya, belajar untuk menuntun prosesnya dalam belajar iman Kristen. Nah, terus saya juga mengajak dia untuk belajar berdoa, mengajak dia beribadah, tapi mungkin dia masih meragukan iman Kristen gitu. Belajar, Apa yang membuat mungkin saya juga apa yang membuat dia masih meragukan? Bentar Kak. Jadi Tentang apa? tentang Tuhan Yesus, mungkin dia kayak masih meragukan gitu. Nah, mengapa Tuhan Yesus itu punya kodrat itu lahir sebagai manusia gitu. Oke. Iya. Simpel jawabannya ya, saya bantu ya. Kenapa sih Yesus itu punya kodrat manusia? Jawabannya simpel. Tadi kita udah belajar, kita percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, betul? Nah, di iman mereka percaya firman Allah jadi buku. Buku itu katakanlah nama bukunya buku A. Nama kitabnya kitab A. Nah, kitab A ini adalah firman yang menjadi buku. Nah, buku ini pasti punya dua kodrat. Dia adalah firman Allah dan dia adalah kertas. Ya, ketika buku ini terbakar, apakah firman Allah terbakar? Tidak. Ya. Nah, kalau mereka percaya firman Allah bisa menjadi buku, maka kita percaya firman Allah jadi manusia. Nah, ketika firman Allah yang jadi manusia ini mati, apakah firman Allah mati? Tidak. Yang mati adalah pribadi Yesus melalui kodrat manusianya itu. Karena Allah tidak bisa mati, yang mati kodrat kemanusiaannya. Tapi tetap yang mati adalah Yesus melalui kodrat manusianya itu. Jadi kalau dikatakan, kok bisa firman Allah jadi manusia? Pertanyakan balik, loh kok bisa firman Allah jadi buku? Apa susahnya dia jadi manusia? Kalau dia mau jadi kedondong juga, emang ada masalah? Kan enggak. Tapi untuk apa dia jadi kedondong? Tapi dia menjadi manusia untuk apa? Untuk tujuan yang mulia di dalam kasihnya, agar kita disempurnakan di dalam kesempurnaan Yesus Kristus itu. Ya, jadi jangan heran firman Allah jadi manusia. Kalau kamu juga tidak heran firman Allah jadi buku. Bedanya di sana jadi buku, kita jadi manusia. Bedanya itu aja. Ya, tapi kok dia mati? Emang buku tidak bisa terbakar? Tapi apakah dengan terbakar maka firman Allah jadi terbakar? Jawab aja begitu. Ya. Lalu, ya Tuhan kok mati? Yesus kok mati? Dia mati melalui kodrat manusianya. Sama seperti kitab itu ketika terbakar, ya terbakar melalui apa? Melalui kertasnya.
Jadi tidak ada kita itu percaya bahwa Allah itu mati, tidak ada. Dia mati dengan maksud masuk ke kematian itu agar dia bisa mengalahkan kematian itu. Tuhan Yesus mati agar dia bisa masuk ke dalam kerajaan maut itu, agar dia bisa mengalahkan kerajaan maut itu, dan kita dibebaskan darinya. Sama seperti kamu kalau mau menyelamatkan orang yang sedang kesusahan di kamar, kamu harus masuk ke kamar untuk bisa menyelamatkan orang itu. Nah, manusia ini semuanya sudah masuk di dalam kuasa kematian karena dosa. Karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Lalu bagaimana caranya Tuhan Yesus mengambil manusia dari kematian itu? Maka dia masuk ke kematian itu agar ia bisa membawa kita dari kematian itu melalui kebangkitannya. Maka ketika dia bangkit, maka drama yang hilang itu telah kembali. Itu alasan Tuhan kita mati. Ya, selain daripada pencurahan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa kita, tapi lebih dalam dari itu, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia menghancurkan kerajaan maut itu, lalu bangkit sebagai pemenang. Maka kita pun yang sudah di dalam kerajaan maut ini karena dosa-dosa kita, kalau mau menang, maka kita harus bersatu dengan Yesus melalui baptisan yang kita peroleh dari Dia, yang adalah perintahnya. Ini iman Kristen yang lebih dalam. Jadi kalau mereka pertanyakan ngapain firman jadi manusia, pertanyakan balik, ngapain firman jadi buku? Kamu percaya firman jadi buku, kok saya ndak bisa percaya firman Allah jadi manusia? Gitu, ya? Iya Kak. Jadi puji Tuhannya teman saya ini juga saya ajak untuk selalu berdoa gitu ya, mau menyembah Tuhan, tuntunan untuk belajar iman Kristen itu dia merasakan hadirnya gitu, tidak ada damai katanya di dalam hatinya. Jadi saya itu juga semakin semangat gitu untuk mau terus tuntun dia, walaupun dia saat ini masih ada meragukan iman Kristen karena mungkin cara pandangnya masih ada faktor-faktor internal kali Kak dari keluarganya yang notabene Islam, khususnya papanya juga ustadz gitu kan Kak. Tapi jujur saya tuh sebagai anak muda juga banyak belajar dari kakak gitu, jadi kayak bangga banget gitu lihat teladan masa muda Kak Elia dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kakak tuh menjadi untuk membangkitkan semangat kami untuk belajar gitu, mau menjadi teladan juga untuk masa muda gitu. Jadi itu sih Kak, saya bersyukur banget gitu, dan semoga teman saya ini bisa menerima gitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itu kamu tetap doakan, kita juga tetap doakan dia. Kita udah memberitahu kebenaran, selebihnya serahkan kepada Allah ya, gitu ya. Jadi jangan lupa kamu doakan dia juga dan tuntun dia, oke? Karena itu beban kamu ya. Gitu ya, Cecil ya. Iya. Jadi semua orang tuh dipanggil untuk menjadi penginjilnya Kristus, karena kita semua muridnya Dia.